bahwa cantik itu menurut dirimu apa? Cantik tuh bukan cuma yang dilihat loh, tapi yang dirasakan menurut aku. Cantik itu all about perasaan. Dulu tuh awalnya kan aku nggak berani selfie ya, jadi kayak kalau foto tuh OOTD dari jauh gitu, karena jerawatannya full satu muka gitu. Deep inside my heart tuh aku ngerasa kayak jelek banget ya gue, ini tuh satu problem yang sangat besar, dan itu ngaruh ke berbagai aspek. Kayak aku menjalani kehidupan tuh ngaruh gitu. Bahkan ada satu momen dimana aku tuh nunjukin kaca gitu. Sesama perempuan aja tuh masih suka menjelekkan, menjatuhkan. Kok kayaknya seneng ya ngeliat perempuan lain tuh jelek gitu. Hai, kembali lagi di sini bersama Astri di program Nunggu Sunset, dan hari ini spesial karena udah kedatangan Baratu. Hai. Ada beauty enthusiast di sini. Yeah. Kayaknya harus beauty dulu ya awal mulanya. Nah, ini ngomongin perjalanan, sebenarnya lebih tepatnya beauty enthusiast atau kamu kan juga sering review-review make up ya? Iya. Atau bener. gimana? Sebenarnya beauty tuh luas banget ya, dari make up, skincare, sekarang juga udah ke fragrance dan segala macam hal-hal yang kayak mungkin beauty and healthy lifestyle kali ya. Oke, jadi lebih luas ya. Oke, kita ngomongin perjalanan Mbak Ratu menjadi beauty enthusiast tadi. Ya. Memang berangkatnya tuh dari mana tuh? Kamu dari Bekasi kebetulan. Dari Bekasi ya tadi jauh ya. Dari planet Bekasi. Dari planet. Nah itu kamu basicnya apa backgroundnya? Pendidikan? Sebenarnya aku tuh jurusan kuliah kriminologi, Kak. Jauh banget ya, menyimpang sekali gitu. Cuman dulu tuh almarhumah nenek itu kan pernah punya salon, terus yang kayak centil lah pokoknya gitu. Mungkin turun dari situ, dan emang aku dari SMA tuh udah seneng dandan. Terus kayak kalau main ke rumah teman itu aku dandan nih, pokoknya kayak saling dandan gitu. Emang udah centil aja dari SMA gitu. Cuman punya ketertarikan lain juga. Jadi pada saat kelas 3 SMA itu sudah mulai menentukan, ayo jurusan mana nih mau kuliah gitu. Jadi dulu tuh emang ada ketertarikan ke kriminal, politik dan segala macam. Jadi suka detektif iya, gitu ya. Gitu ya, yang kayak cowok banget kayaknya gitu. Keren banget deh. Jadi akhirnya memutuskan untuk kriminologi deh kuliahnya gitu. Karena aku mikir kayaknya make up dan skincare tuh cuma sekedar hobi aja gitu. Oke, tapi kamu maksudnya peduli dengan kesehatan kulit dan lain itu udah dari sebenarnya karena aku ada problems di jerawat ya. Jadi dari situ akhirnya berangkat dari karena skin problems jerawat, akhirnya mulai aware sama kayak harus pakai skincare, harus ada treatment khusus. Terus make up-nya juga ternyata beda caranya dengan kulit normal dan sebagainya, dari situ sih. Oke, nah mulai kamu aktif di sosial media itu kapan untuk menjadi sering review-review? Bikin konten gitu-gitu ya. Itu dari tahun 2018-2019 sih, pas kuliah, awal-awal kuliah itu gitu. Sebenarnya itu juga iseng, bukan yang kayak aku pengen jadi content creator gitu ya. Kalau sekarang kan emang udah banyak ya. Kalau dulu tuh iseng doang, Mbak. Jadi sebenarnya lebih kayak nge-challenge diri sendiri sih. Dulu tuh awalnya kan aku gak berani selfie ya. Jadi kayak kalau foto tuh OOTD dari jauh gitu. Karena jerawatannya full satu muka gitu. Nah terus ada satu waktu yang kayak gue challenge diri sendiri deh. Kayak berani gak ya selfie dengan full face jerawat gitu. Tanpa filter, tanpa make up gitu. Nah dari situ ternyata antusiasnya banyak, terus kayak responnya banyak yang positif gitu. Jadi karena aku pikir kan orang yang berjerawat itu kayaknya gak pantas deh buat selfie gitu ya, buat ngepost gitu. Tapi ternyata teman-teman juga banyak ngalamin hal yang sama, relate, dan mereka jadi kayak ngerasa ada temennya gitu loh. Oke, nah makanya aku tuh biasanya kalau misalnya yang namanya beauty enthusiast itu kan rata-rata udah glowing, shimmering, splendid ya. Jadi udah tiba-tiba udah wow gitu. Nah beda dengan Mbak Ratu ada keunikan juga gitu, dan justru memang responnya juga positif. Dan itu rata-rata dari teman satu lingkungan juga atau mungkin orang lain? Justru kalau di sosmed itu dari explore sosmed yang luas banget justru ya. Nah alhamdulillahnya kalau lingkungan aku sendiri sih mereka sih support aja ya. Maksudnya mereka juga nggak yang judgy kayak jijik gitu ngeliat jerawat dan sebagainya, enggak sih sebenarnya. Mereka teman-teman yang baik, keluarga yang baik juga, dan support system yang baik juga gitu.
Cuman lebih ke overthinking aku sendiri sih gitu. Kayak aku mikir, karena kan pada saat itu di masyarakat luas tuh kayaknya beauty standarnya bukan orang-orang yang berjerawat ya, tapi orang-orang yang mulus, glowing. Karena aku inget banget di situ tuh lagi tren 10 steps Korean makeup, Korean skincare, which is itu modelnya orang-orang Korea yang cantik-cantik banget, mulus, tidak ada jerawat gitu. Jadi aku lebih ke mikir overthinking sendiri kayak, kayaknya gue gak secantik mereka deh gitu, kayak gitu. Karena yang terpampang di sosial media tuh yang mulus-mulus itu kan, gitu. Nah, waktu itu kamu gimana? Menyampaikan juga gak ke teman-teman juga atau masih ada overthinking itu? Aku keep sendiri sih anaknya. Jadi kayak nggak pernah curhatin soal jerawat yang kayak gimana banget, tapi kayak di dalam diri aku, deep inside my heart tuh aku ngerasa kayak jelek banget ya gue. Ini tuh satu problem yang sangat besar, dan itu ngaruh ke berbagai aspek. Kayak aku menjalani kehidupan tuh ngaruh gitu. Maksudnya kayak, aduh malu kenalan sama orang, kayak kenalan sama cowok deh gitu. Aku malu, aku mikirnya kayak, pasti ini cowok jijik deh sama gue, karena gue jerawatan banyak banget gitu. Terus kayak maju presentasi kalau misalkan kuliah gitu ya, aku tuh nggak pede. Buru-buru ngomong kayak gini di depan 3 kamera ini. Buru-buru kayak gitu Mbak. Jadi maju presentasi aja tuh nggak berani gitu. Jadi mikirnya kayaknya orang-orang ngeliatin jerawat gue nih, orang-orang ngeliatin jerawat gue. Jadi itu pikiran sendiri ya akhirnya. Gitu. Nah sampai titik mana tuh? Kapan itu proses akhirnya kamu mikirnya overthinking tadi, sampai akhirnya kamu bisa menerima diri kamu? Lebih kayak itu mungkin ada kali ya, setahunan kali ya. Karena kayak capek gitu loh. Apa ya, kayak membunuhku perlahan gitu ya, lebaynya gitu ya. Tapi emang bener, maksudnya kayak pada saat itu pun aku sama sang mantan. Jadi dulu aku punya pacar ya gitu ya. Sekarang udah enggak nih, single. Kayak promosi. Promosi. Dari tadi udah disounding-sounding ya. Iya, dari tadi ya. Jadi waktu itu sama mantan pacarku aja tuh sebenarnya dia tuh nggak peduli ya, maksudnya sama penampilan aku, kayak ya udah oke aja. Tapi akunya sendiri yang, aduh kayaknya kita putus aja deh, gue tuh jelek gitu loh, kenapa mau sama gue sih segala macam gitu kan. Cuman ya akhirnya ngerasa capek ya kayaknya, kayak orang gila deh. Maksudnya nggak ada, ternyata sekarang udah tahu ternyata nggak ada yang mikir sejelek itu gitu. Ternyata tuh cuman pikiran-pikiran negatif aku sendiri gitu. Karena yang diciptakan di sosial media dan segala macam tuh orang-orang cantik terus kan gitu. Sampai akhirnya 1 tahun berjalan, aku capek, ngerasa kayaknya gue nggak maju-maju deh kalau kayak gini ya. Maksudnya teman-teman udah pada berani tampil apa segala macam. Terchallenge. Iya, akhirnya terchallenge gitu. Kayak gue harus coba juga deh. Oke, nah ada nggak biasa kalau di sosial media kan ada positif negatif ya, komen itu sampai detik ini ada yang merespon negatif? Julid, oh ya, julid orang tuh nggak habis ada aja. Oke. Gitu lagi kontenin, misalnya aku lagi kontenin apa ya, makanan. Kadang-kadang aku juga suka sharing makanan gitu ya. Dia nggak fokus ke makanannya sih, dia lebih ke fokus kayak urusin dulu tuh jerawat lo. Oh, ya? Sumpah. Jadi ada satu restoran saat itu lagi aku review gitu ya. Terus kayak orang-orang tuh bahasnya jerawat aku loh, bukan bahas restorannya. Gitu masih ada aja yang kayak gitu. Itu kamu bacain berarti ya? Bacain. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih aku bacain. Kalau lagi apa ya, lagi banyak kesibukan sih mungkin nggak terlalu yang sampai ya di skip lah, nggak terlalu sedalam itu. Tapi kalau lagi gabut. Kalau ya gabut gitu kan bacain, ih gila ya jahat banget, ih Jaehong Anda. Nah dulu gimana merespons itu, dan mungkin sekarang kamu lebih dewasa lah ya menyikapi hal-hal itu. Gimana tuh dulu? Dulu mah nangis. Oh gitu ya? Dulu nangis meraung-raung ke mama, ke kakak gitu. Ini orang jahat banget sih, lihat tuh bacaan deh gini kayak gini segala macam. Akhirnya semua ikut balesin komentarnya segala. Nah kamu respon akhirnya? Respon, kalau yang udah terlalu jahat, udah kelewatan sih aku respon. Aku respon kayak sampai yang ada masalah apa sih sebenarnya gitu, padahal kan nggak kenal juga kita gitu kan. Hati-hati ya dengan jari kita ya, benar-benar ini buat. Iya benar, aku nggak maafin kamu loh. Gitu. Tapi kalau sekarang udah beda pasti menyikapi sih ya. Sekarang sih udah dibawa bercanda aja, kadang ya dengan emot-emot love, karena kan sebenarnya mereka yang ramein sosial media aku juga ya. Jadi kayak love, thank you, engagement aku naik. Nah ya justru dibikin konten malah ya. Benar. Dan kontennya juga lebih ke memotivasi yang lain sebenarnya tujuannya. Karena kan banyak juga orang-orang yang mungkin mereka pengen mencoba untuk hadir juga di sosmed, tapi apa ya, merasa nggak pantas, nggak sanggup, karena mungkin ada si Jaehong ini, si mulut-mulut jahat, jari-jari jahat ini. Jadi aku lebih ke
nggak apa-apa kayak gini-gini hadapin aja aja ya. Oke, jadi memang itu journey kamu juga ya. Betul. Yang kayak gini akhirnya kamu juga bisa lebih bijak lah ya menyikapi itu. Nah, kalau dari lingkungan sekitar mungkin ada nggak sih, masih ada nggak yang lingkungan sekitar sih udah nggak ada sih. Mungkin kalau yang nggak terlalu kenal kali ya, yang kayak baru ketemu atau kalau saudara dan keluarga sih sekarang udah pada ngerti lah ya. Kalau nggak ngerti keterlaluan deh. Sekarang sih udah pada ngerti lah, maksudnya kayak oh ya jerawat tuh sebuah proses yang panjang gitu, sebuah journey yang nggak bisa dalam 1 bulan hilang segala macam. Karena jerawat juga ada yang tipenya ya, maksudnya yang ada apa hormonal apa tidak gitu ya. Iya, dan itu wah kalau dibahas mungkin itu panjang ya, bisa 1 episode sendiri gitu ya. Maksudnya kayak tidak sesederhana itulah. Nah, tentu kamu juga ke dokter ya akhirnya ya? Iya waktu itu. Dan apa waktu itu kata dokter? Hormonal dan memang genetics juga ya, karena kan almarhum papa juga kan berjerawat juga. Jadi ya udahlah terima aja, emang jenis kulitnya, tipe kulitnya seperti ini, mudah berjerawat. Kita acne prone skin atau gitu. Jadi kalau kayak gitu biasanya penanganannya apa kalau kata dokter? Jadi memang sensitif ya, overly sensitif sebenarnya sekarang kulit aku. Jadi ya cara penanganannya memang untuk dari make up, skincare tuh emang harus dipilih banget, picky lah ya. Terus treatment juga nggak bisa, itu harus continue terus Mbak. Jadi nggak bisa kayak misal pakai 1 skincare nih ya, terus kita udah habis 1 botol, udah selesai. Nggak selesai di situ. Yang bener ya memang harus dilanjutin, continue selanjutnya, step selanjutnya apa, nextnya apa. Dan ada pantangan gak sih kalau kayak gitu-gitu? Banyak banget. Banyak ya, makanan gitu ada ya? Makanan banyak banget, makanan tuh ya, kayak hormonal sih, soalnya jadi emang harus selain dari tadi ya skincare juga dari dalam asupan juga perlu dijaga ya. Bener banget gitu, kayak makanan nggak bisa gula, terus susu dan turunan, aduh banyak deh pokoknya, kacang, terus tepung-tepungan, coba kan makan apa nggak ada tepung, risol aja pakai tepung, aduh pusing gitu. Jadi emang sebenarnya nggak bisa stop yang nggak sama sekali ya, tapi mungkin dikurangin aja. Nah biasanya untuk penanganan itu apa? Kamu pernah nyoba-nyobain treatment? Oh banyak. Treatment gitu ya, dari yang masuk akal sampai gak masuk akal. Iya, ada nggak masuk akal juga? Ada Mbak, aku tuh dulu sempet terapi lintah, kayak gitu-gitu ya. Jadi lintahnya tuh benar-benar di jerawatnya, dia menyedot si jerawatnya gitu ya. Ya kayak gitu-gitulah, terus bekam di jerawatnya loh. Oh iya, emang ada ya? Ada. Tapi berhasil gak sih? Ada efeknya? Ya mungkin ada yang berhasil ya di situ, ada yang berhasil, tapi aku enggak. Gitu. Terus pakai bahan-bahan makanan segala macam kayak bawang putih, putih telur. Itu gimana ceritanya gitu. Kamu bisa? Dulu tuh kata orang aja, jadi temen ngomong apa gitu. Oh iya bisa, ya udah. Dicoba. Terus kayak di sosmed kan dulu belum ke filter kayak sekarang ya. Dulu di sosmed ada yang bilang pakai madu apa, cobain gitu. Dan nggak ini efek juga ya di kamu? Nggak lagi, lengket Jadi lapar ya? Jadi lapar ya gitu. Apa paling ekstrim yang kamu lakukan treatment? Aduh, pernah pakai darah mens. Iya, itu juga enggak ya, mitos ya berarti ya? Iya, yang ada kotor itu darah kotor. Jadi aku pernah ngobrol juga sama dokter gitu kan, kayak dok, aku pernah juga pakai darah mens segala macam. Itu kan darah kotor gitu kan, justru itu dikeluarkan karena memang kotor kan dalam tubuh gitu. Kenapa malah dipakai di situ, justru bakterinya malah bergabung di situ, malah lebih parah iritasinya gitu. Itu berarti Ratugania sebelum ketemu dokter apa? Sebelum ketemu dokter. Masih nyoba-nyoba sendiri aja. Kalau untuk momen di kamu ketemu dokter itu berarti di kuliah? Udah kuliah. Sebenarnya nggak sih, sebenarnya dari SMA itu udah nyoba ke dokter. Cuman kan kayak masih SMA kan, anak SMA masih nggak terlalu aware ya kayak gitu-gitu. Jadi coba sekali, nggak ngaruh, udah selesai gitu, nggak dilanjutin. Akhirnya cari-cari DIY sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada mungkin teman-teman juga yang mengalami hal serupa, yang tipe kulitnya juga sama, itu berarti emang harus ke dokter ya untuk dicek ya? Iya, dan aku sangat menyarankan kalau tipe jerawatnya udah yang banyak, maksudnya bukan yang 1, 2, 3 lagi, udah berkumpul dan berkelompok, ke dokter udah paling benar. Nah kemudian yang tadi soal beauty standard tadi Mbak Ratu kan sempat mention ya. Kamu setuju gak sih dengan itu? No way. Jadi bahwa cantik itu menurut dirimu apa? Sebenarnya menurut aku tuh
nggak ada ya beauty standar karena untuk secara general gitu ya, itu menurut aku nggak ada. Beauty standar tuh secara personal sih menurut aku ya, karena cantik tuh bukan cuma yang dilihat loh, tapi yang dirasakan menurut aku. Cantik it's all about perasaan. Jadi kalau misalnya aku pun sekarang ngerasa gini ya, misalkan orang-orang bilang dengan satu style makeup tertentu misalnya, karena tuh kamu cantik deh pakai makeup ini gitu, aku nggak ngerasa cantik. Aku ngerasa ini jelek deh, nggak cocok di aku gitu. Jadi menurut aku beauty standard itu secara personal pribadi yang kita rasakan, bukan yang harus ditetapkan dalam sosial gitu sosial masyarakat bahwa cantik itu harus yang putih misalkan. Kayak sekarang ada banget istilah aura maghrib. Tau, pernah dengar nggak Mbak? Iya kan? Di TikTok orang-orang dengan skin tone yang lebih tan, lebih deep tone, itu dibilangnya aura maghrib. Menurut aku kayak apaan sih? So asik banget deh gitu. Itu kan sebenarnya istilah-istilah yang akhirnya menciptakan standar sendiri bahwa hitam itu aura maghrib dan konotasinya negatif kan. Gitu. Jadi menurut aku stop deh bikin beauty standard kayak gitu. Kadang-kadang tuh masalahnya yang sedihnya ya Mbak, yang bikin tuh adalah perempuan sendiri gitu loh ya. Jadi nggak usah ngomongin jauh-jauh patriarki deh. Sesama perempuan aja tuh masih suka menjelekkan, menjatuhkan. Kok kayaknya seneng ya ngeliat perempuan lain tuh jelek gitu. Itu sih. Jadi justru harusnya kita juga harusnya saling support ya. Harusnya saling support. Kondisi gitu. Kita ya masing-masing ya. Betul. Itu sih. Ini kan kamu ya, persona yang ditonjolkan di sosial media kan kamu kan happy, good vibes gitu ya. Masya tapi kan, tapi ternyata kan tadi juga disampaikan ya, ada momen-momen di mana kamu kenalan sama orang pada saat mahasiswa baru ya, gitu. Masih ada kekhawatiran gitu, ada insecure lah. Nah, insecure itu ada lagi nggak? Maksudnya cerita-cerita yang selain yang paling parah lah yang kamu insecure. rasakan. Aku tuh sampai nggak mau ngaca Mbak. Jadi kayak aku ngeliat kaca tuh kayak ih jelek banget ya gue kayaknya. Itu momen mahasiswa waktu waktu awal mahasiswa baru, di mana saat itu harusnya orang-orang berpesona ya sama kakak-kakak tingkat gitu kan. Aku enggak lagi. Aku yang kayak aduh ngaca aja tuh ngerasa kayak jelek banget. Bahkan ada satu momen di mana aku tuh nonjokin kaca gitu. Jadi sorry kalau misalkan orang-orang bilang lebay ya, tapi menurut aku jerawat tuh bukan sekedar jerawat sih. Jerawat tuh impactful banget ke personal si orang itu gitu. Karena even orang gimana ya, orang yang udah disupport aja, yang lingkungannya tuh nggak mempermasalahkan jerawat kayak aku, itu suka overthinking sendiri kan. Apalagi yang lingkungannya nggak support dan ya lebih judgy dan segala macam gitu. Ada momen dimana aku sampai mukulin kaca karena kayak jelek banget, sumpah nggak suka, terus kayak nyoret kaca dan segala macam gitu ada. Gitu. Oke, dan itu pada saat itu berapa tahun lalu berarti? Oh, udah lama ya 2018. Pas awal 2017 2018 itu lah. Keluarga tahu? Enggak, saat itu enggak. Saat itu enggak, sekarang udah sudah terbuka. Ada YouTube Penci-Meja udah tahu sendiri. Dan itu juga kamu ceritain ya waktu di sosial media? Iya. Gitu. Oke, jadi sekarang jadi lebih terbuka juga sama keluarga dan kondisi dengan apa adanya ya. Gitu. Betul. Kalau sekarang lebih ke oversharing gitu. Semua diceritain. Gitu. Semua diceritain. Oke. Nah, tips dong mungkin buat teman-teman yang mengalami kondisi kulit kayak kamu, apa nih yang disampaikan buat teman-teman? Yang pertama sih pastinya nggak usah panik ya, karena kan biasanya kita panik gitu, jerawat muncul banyak dan segala macam. Nggak usah panik. Terus jangan denial kali ya, maksudnya kayak nggak apa-apa sih jerawatan tuh nggak apa-apa, jadi diterima aja kondisinya. Jangan kayak Gus nggak seharusnya kayak gini nih apa segala macam gitu, nggak apa, diterima aja. Terus cerita kalau misalkan emang itu mengganggu secara mental dan segala macam, cerita aja. Jadi jangan takut dianggap lebay dan segala macam ya. Cerita ke orang-orang yang memang bisa support kamu. Terus ya pergi ke dokter kalau memang dirasa perlu gitu. Pergi ke dokter, konsultasi sama dokter memang ahli. Tapi kalau misal kayaknya belum perlu ke dokter deh gitu ya. Sekarang kan udah banyak ya artikel-artikel yang menjelaskan dan mengedukasi tentang jerawat. Terus juga di sosial media sekarang udah edukasi tentang jerawat udah banyak banget, jadi mungkin lebih ke research dan coba metode jerawat yang kamu percaya aja, karena metode penyembuhan jerawat itu banyak, berbagai macam. Kayak satu dokter dengan dokter lainnya tuh bisa berbeda. Ya. Dan cocok gak sama kita juga bisa. Iya betul. Jadi pilih satu metode yang memang kamu percaya aja dan lebih ke konsisten. Sama semangat sih itu ya. Sama ini kali ya, pola hidupnya juga dijaga. Oh iya benar banget, iya benar itu juga benar Mbak. Jadi pola hidup kalau udah berjerawat udah pasti kita
dituntut untuk hidup sehat. Sebenarnya bagus sih, cuman ya susah ya. Tapi kamu juga itu ya, akhirnya dampaknya menjaga banget ya. Akhirnya kayak gitu mau nggak mau, terus jadi rajin olahraga, minum apa segala macem. Dan pola tidur juga nggak boleh begadang kan ya? Harusnya ya, tapi kadang-kadang pekerjaan. Tapi kadang-kadang tuh kalau nggak dikerjain di mimpi Mbak, masuk mimpi. Gitu. Oke. Happy banget perjalanan journey kamu nih di Beauty Enthusiast, dari mulai apa tadi ya? Mungkin ada cerita-cerita insecure dan segala macam, tapi sekarang kamu lebih bijak tadi kan? Alhamdulillah. Menyikapi komen-komen yang walaupun masih ada negatif ya sampai saat ini. Masih. Barusan sebelum shoot ini masih ada yang masih ada yang julid, aku balesin aja. Gabut kan, balesin aja. Tapi ternyata itu perempuan atau perempuan sih, ya? Perempuan, dan biasanya tuh bionya tuh suka yang kayak woman support woman, halah. Sebel gue. Ternyata enggak ya. Jadi emang mungkin sekalian yang mumpung di shoot ya gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan emang pengen woman support woman, bisa start untuk nggak julid diri sendiri ya. Iya, untuk nggak julid dengan sama perempuan sih gitu. Jangan suka merasa kayak merasa lebih tinggi dan lebih hebat ketika menjelekkan seseorang gitu. Itu deh, stop ya kamu. Oke, semoga terinspirasi dari ceritanya Mbak Ratu. Aku yakin iya sih, karena aku pun terinspirasi. Aku juga akhirnya fighter juga nih soalnya. Makasih loh. Gemes. kita ini soalnya saling menguatkan lah ya. Iya benar, harus. Oke, jadi mau jadi kriminolog atau mau? Nggak mau, takut. Cita-citanya apa sih? Cita-citanya sekarang atau dulu? Sekarang deh. Sekarang sih ya pengen bermanfaat buat orang aja sih, entah ya melalui sosial media. Kalau memang wadahnya di sosial media ya di sini gitu ya. Mungkin nanti aku akan cooking something yang mungkin ya, doain aja ya. Pokoknya intinya sebenarnya cita-cita pengen bermanfaat buat banyak orang. Pengen jadi orang baik, Mbak. Kayaknya udah ya. Sudah menginspirasi, sudah memberikan banyak inspirasi. Mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi dan lebih luas lagi. Oke, sukses ya Mbak Ratu, cinta dan citanya. Amin. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Dadah. Dah.